Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu hari Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai para muridku, menurut kalian apa yang paling besar di dunia ini?" Maka sebagian muridnya menjawab, "Wahai Syekh, wahai guru, yang paling besar itu batu." Ada lagi sebagian muridnya menjawab, "Ya guru, wahai guru, yang paling besar itu gunung." Ada juga yang menjawab, "Ya guru, yang paling besar itu langit." Ada juga yang menjawab, "Yang paling besar itu bumi." Ada juga menjawab, "Yang paling besar itu laut," gitu. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali jawaban-jawaban yang disampaikan oleh murid itu. Kemudian Imam Al-Ghazali tersenyum. Kemudian beliau menjawab, "Apa yang kalian jawab itu benar semua, tidak ada yang salah. Ada yang menjawab gunung, ada yang menjawab langit, ada yang menjawab bumi, ada yang menjawab batu, dan lain sebagainya. Iya, itu benar menurut kalian. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih besar dari itu. Mau tahu kalian apa yang jauh lebih besar dari apa yang kalian sebutkan tadi? Mau, wahai guru?" kata murid-muridnya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, "Sesungguhnya yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu." Sang murid kemudian heran, lalu bertanya, "Kenapa, wahai guru? Kenapa engkau menjawab yang paling besar itu hawa nafsu?" Karena seseorang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh keinginan-keinginannya, maka dia tidak akan pernah merasa puas sampai kapanpun. Ketika keinginan seseorang itu ingin punya gunung emas, ketika seandainya gunung emas itu sudah dia dapatkan, maka dia akan minta satu gunung emas lagi. Ketika sudah 2 gunung emas dia dapatkan, minta 3 gunung emas, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian semua muridnya terdiam. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang nafsu atau hawa nafsu itu sangat benar sekali kalau kita bisa berpikir sejenak gitu. Karena memang manusia-manusia yang sudah dikuasai oleh keinginan-keinginan atau syahwatnya, dan dia tidak bisa mengendalikannya, keinginan-keinginan itu harus dia perturutkan, maka dia akan melakukan apapun agar bisa keinginannya itu tercapai gitu. Dia menghalalkan apapun, dia membolehkan apapun untuk dilakukan, dia mensahkan apapun untuk dilakukan agar keinginannya itu bisa tercapai. Makanya ada pepatah mengatakan, satu bumi untuk semua orang itu cukup, tapi satu bumi untuk satu orang yang rakus, yang dikuasai oleh hawa nafsu untuk memiliki bahan besar, maka satu bumi itu tidak cukup bagi dia. Nah, salah satu tujuan kita
melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita mampu terlatih, bisa untuk menguasai hawa nafsu, bisa untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita itu. Tapi ingat ya, hawa nafsu itu jangan kita bunuh, jangan kita hilangkan, tapi jangan diperturutkan gitu. Manusia itu dia sempurnanya tuh karena ada hawa nafsu gitu. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, dia sama dengan malaikat gitu. Tapi memperturutkan hawa nafsu juga tidak baik, tidak dibenarkan gitu. Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyampaikan bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh perbuatannya itu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah qalbu. Nah, hawa nafsu itu kan bersarang di kalbu gitu. Keinginan itu ada di dalam kalbu kita. Kalau ini tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan dikendalikannya gitu. Nah, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu tadi, maka dia yang memiliki kalbu yang baik gitu. Tapi bagi orang yang tidak mampu menguasainya, maka dia memiliki kalbu yang buruk. Kalau sudah begitu, sulit dia untuk bisa keluar dari memperturutkan hawa nafsu tadi gitu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.